Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal dzalimin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat kepada dosen pengampu kita Ibu Helna Nelis, MPD, dan tak lupa kepada teman-teman yang saya banggakan. Baik, saya dari tema 7 akan mempresentasikan konsep pendidikan seumur hidup. Yang dimana topik utamanya yaitu mengenai tentang pengertian pendidikan, asal mula konsep pendidikan seumur hidup, tujuan pendidikan seumur hidup, faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan seumur hidup, serta konsep pendidikan seumur hidup dalam tinjauan pendidikan Islam. Tentunya kita semua sudah tidak asing dengan yang namanya pendidikan, di mana pendidikan itu menjadi hal yang wajib atau penting dalam asupan kehidupan kita sehari-hari. Baik, mengenai tentang pengertian pendidikan, pendidikan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Pendidikan menduduki posisi penting dalam pembangunan suatu bangsa. Pendidikan juga berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia atau SDM yang sangat menentukan nasib bangsa. Jadi, dengan pendidikan, kita akan menjadi manusia yang lebih baik lagi, manusia yang lebih berguna untuk bangsa kita. Karena dengan pendidikan, kita akan merubah bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Adapun yang kedua yaitu dunia pendidikan tidaklah sebatas mengetahui ilmu dan memahaminya, akan tetapi dalam dunia pendidikan sangat berhubungan dengan dunia luar yang nyata. Pendidikan juga terdiri dari berbagai elemen yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan yang diharapkan bersama. Dari hal ini dapat disebut bahwa pendidikan sebagai suatu sistem. Nah, dari poin yang kedua ini, pendidikan juga tidak hanya mengetahui ilmu dan memahaminya, tapi kita harus mempraktekannya juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Adapun poin yang ketiga, pendidikan adalah sebagai suatu sistem tidak dapat dipisahkan dengan lingkungan, baik fisik maupun makhluk hidup yang lain. Karena pelajaran tidak hanya didapat dari pelajaran sekolah atau lembaga pendidikan formal, namun pendidikan juga membutuhkan pelajaran dari alam atau lingkungan sekitar. Nah, dari poin yang ketiga ini, pendidikan tidak hanya didapat dari lingkungan formal saja atau dari perkuliahan, misalkan seorang guru dengan muridnya. Jadi pendidikan juga dapat diraih dengan pengalaman dari dunia luar, karena ada ini mengatakan sebaik-baiknya ilmu adalah pengalaman. Di sini yang poin yang kedua yaitu asal mula konsep pendidikan seumur hidup. Nah, asal mula konsep pendidikan seumur hidup ini ada dua konsep menurut perspektif Islam serta secara umum. Adapun pengertian atau asal mula konsep pendidikan seumur hidup menurut perspektif Islam yaitu kita belajar seumur hidup ini sebenarnya telah dicenangkan atau telah dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW sejak ratusan tahun yang lalu. Selain itu, dipahami bahwa belajar seumur hidup, dijelaskan pula bahwa belajar adalah suatu kewajiban. Sebagaimana sabdanya, mencari ilmu pengetahuan adalah wajib atas setiap orang muslim. Nah, dari hadis ini menganjurkan kepada kita sebagai umat muslim untuk wajib dalam menuntut ilmu, baik itu laki-laki maupun perempuan. Disinilah mengapa Islam sangat menganjurkan kepada setiap umatnya untuk wajib dalam menuntut ilmu. Adapun secara umum, gerakan belajar sepanjang hayat itu baru dipublikasikan di sekitar tahun 1970 ketika UNESCO menyebutnya sebagai Tahun Pendidikan Internasional atau International Education Year yang mengantisipasi perubahan-perubahan yang ada di masyarakat seluruh dunia dan negara berkembang pada khususnya. UNESCO juga serta lembaga internasional lainnya mulai melihat problem-problem ketertinggalan, kemiskinan hanya dapat diatasi dengan pendidikan dalam format yang menyesuaikan kebutuhan dan dikenakan pada berbagai kelompok umur termasuk orang dewasa. Jadi UNESCO ini melihat dunia ini ketertinggalan karena akibat kemiskinan yang begitu banyak di dunia ini, dan dia menganalisis bahwa kemiskinan itu hanya dapat diatasi dengan pendidikan. Nah, adapun tujuan pendidikan seumur hidup
yaitu diantaranya membangun potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodrat dan hakikatnya, yakni seluruh aspek pembawaannya seoptimal mungkin, sehingga secara potensial keseluruhan potensi manusia diisi kebutuhannya agar berkembang secara wajar. Di sini kita sebagai manusia pasti memiliki kelebihan masing-masing. Untuk dengan mempunyai kelebihan masing-masing itu, dengan pendidikan kita dapat mengembangkan kelebihan kita tersebut. Jadi dengan pendidikan juga kita dapat menemukan atau mengembangkan kelebihan kita dengan seoptimal mungkin. Dengan mengingat proses pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia bersifat hidup dan dinamis, maka pendidikan belajar berlangsung selama manusia hidup. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, penegasan tentang pendidikan seumur hidup dikemukakan dalam pasal 10 ayat 1 yang berbunyi, penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui 2 jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan luar sekolah. Jalur pendidikan luar sekolah dalam hal ini termasuk di dalamnya pendidikan keluarga, pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga, yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral, dan keterampilan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan seumur hidup, di antaranya yaitu majunya ilmu dan teknologi, terus produk-produk teknologi yang perlu dipelajari karena terkait dengan alat-alat kerja, bagi mereka yang menggunakan alat kerja berbasis teknologi, serta perubahan sosial sebagai dampak majunya ilmu dan teknologi. Nah, di sini faktor-faktornya itu majunya ilmu dan teknologi, karena saking majunya ilmu dan teknologi membuat kita harus benar-benar lebih giat lagi dalam belajar, karena ketika kita ingin bergabung dengan suatu kelompok atau relasi yang lain, kalau kita tidak memiliki ilmunya, maka kita akan tertinggal atau tersingkirkan. Namun ketika kita mempunyai ilmu tersebut, kita akan mudah untuk bergabung dengan komunitas tersebut. Nah, hal inilah yang menjadi faktor mempengaruhi pendidikan untuk semakin berkembang menjadi lebih baik lagi. Adapun konsep pendidikan seumur hidup dalam tinjauan pendidikan Islam. Tentunya belajar seumur hidup adalah belajar terus-menerus dan berkesinambungan dari buayan sampai akhir hayat, sejalan dengan fase-fase perkembangan pada manusia. Oleh karena setiap fase perkembangan pada masing-masing individu harus dilalui dengan belajar agar dapat memenuhi tugas-tugas perkembangannya. Maka belajar itu dimulai dari masa kanak-kanak sampai dewasa dan bahkan sampai akhir hayatnya. Sebagaimana hadis Nabi SAW, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Nah, di sini Islam mengajarkan kepada kita untuk menuntut ilmu, yaitu berlangsung seumur hidup dan tidak ada batasan waktu dalam mencarinya. Baik itu muslim yang tua, muslim yang muda, pria, bahkan wanita. Baik itu kaya dan miskin, semuanya diwajibkan menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap kaum muslim dan muslimat. Nah, bahkan wahyu yang pertama kali turun kepada Rasulullah SAW merupakan uswah pertama dalam menuntut ilmu. Wahyu pertama yang beliau terima adalah perintah untuk menjadi orang berilmu, yaitu melalui membaca atau Iqra. Hal ini benar-benar menunjukkan bahwa Islam mengajak dan memerintahkan kita untuk menjadi orang yang berilmu, yang salah satu jalannya adalah dengan terus belajar. Sabda Rasulullah, barang siapa melalui suatu jalan untuk mencari suatu pengetahuan agama, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surganya. Dan Nabi SAW juga bersabda, sesungguhnya ilmu itu hanya diperoleh dengan belajar.
Di dalam menuntut ilmu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh agar umat Islam menuntut ilmu secara berkelanjutan hingga ajalnya. Dengan kata lain, seorang muslim haruslah berusaha untuk terus belajar setinggi-tingginya. Jangan sampai kalah dengan orang kafir. Umat Islam juga jangan cuma mencukupkan belajar sampai SMA saja, tapi berusahalah hingga sarjana, magister, bahkan dokter jika mampu. Dan jika yang tak mampu secara finansial, maka menjadi kewajiban kaum muslimin yang berkecukupan untuk membantunya. Dan apabila kita mengamati kondisi sekarang ini, ternyata tingkat pengetahuan umat Islam kalah telak dengan orang-orang kafir. Hal ini boleh jadi disebabkan karena umat Islam sekarang tidak mengamalkan ajaran Islam dengan sungguh-sungguh dan mengabaikan wasiat Rasulullah untuk terus menuntut ilmu. Sementara orang-orang kafir memiliki tingkat keilmuan yang lebih baik, karena justru merekalah yang mengamalkan ajaran Islam, yakni kewajiban menuntut ilmu setinggi-tingginya. Adapun yang terakhir yaitu implementasi konsep pendidikan seumur hidup. Di antaranya ada di Indonesia itu ada pendidikan baca tulis fungsional, pendidikan vokasional, pendidikan profesional, pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan, serta pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik. Adapun pendidikan baca tulis fungsional, mungkin ini sudah tidak asing ya. Program ini tidak hanya penting bagi pendidikan seumur hidup, dikarenakan relevansinya yang ada pada negara-negara berkembang dengan sebab masih banyaknya penduduk yang buta huruf. Mereka lebih senang menonton TV, mendengarkan radio, mengakses internet daripada membaca. Meskipun cukup sulit untuk membuktikan peranan melek huruf fungsional terhadap pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Namun, pengaruh iptek terhadap kehidupan masyarakat, misalnya petani, justru disebabkan karena pengetahuan baru pada mereka. Pengetahuan baru ini dapat diperoleh melalui bahan bacaan utamanya. Adapun pendidikan vokasional adalah sebagai program pendidikan di luar sekolah bagi anak di luar batas usia sekolah ataupun sebagai pendidikan formal dan non-formal. Yang ketiga, pendidikan profesional. Realisasi pendidikan seumur hidup dalam kiat-kiat profesi telah tercipta built-in mechanism yang memungkinkan golongan profesional untuk terus mengikuti berbagai kemajuan dan perubahan menyangkut metodologi, perlengkapan, terminologi, dan sikap profesionalnya. Sebab bagaimanapun apa yang berlaku bagi pekerja dan buruh berlaku pula bagi profesional, bahkan tantangan buat mereka lebih besar. Yang keempat, pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan. Era globalisasi dan informasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan iptek telah mempengaruhi berbagai dimensi kehidupan masyarakat, dengan cara masak yang serba menggunakan mekanik sampai dengan cara menerobos angkasa luar. Kenyataan ini tentu saja konsekuensinya menurut pendidikan yang berlangsung secara kontinu, pendidikan bagi anggota masyarakat dari berbagai golongan usia agar mereka mampu mengikuti perubahan sosial dan pembangunan juga merupakan konsekuensi penting dari asas pendidikan seumur hidup. Adapun yang terakhir yaitu pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik. Selain tuntutan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam kondisi sekarang di mana pola pikir masyarakat yang semakin maju dan kritis, baik rakyat biasa maupun pemimpin pemerintahan di negara yang demokratis, diperlukan juga pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik bagi setiap warga negara. Pendidikan seumur hidup yang bersifat kontinu dalam konteks ini merupakan konsekuensinya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.